Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Al-Fatih dimanapun berada, semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Sebelum ke pembahasan, marilah kita bersolawat dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin. Apa yang terjadi pada manusia setelah dunia kiamat? Setelah dunia hancur dan semua yang bernyawa dimatikan, maka yang akan terjadi pada manusia adalah dibangkitkan dari kuburnya. Sebagai orang yang beriman, umat Islam wajib meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan manusia dari alam kubur merupakan fase kehidupan akhirat setelah terjadinya kiamat kubra yang ditandai dengan hancurnya seluruh alam semesta. Peristiwa ini terjadi tepatnya setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya oleh malaikat Israfil, seperti dikutip dalam buku Jalan ke Hadirat Allah karya Syamsul Rijal Hamid. Lantas, apa yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur di hari kiamat? Berikut ini penjelasannya, peristiwa yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur. Setelah terjadinya kiamat kubra, manusia akan melalui fase kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Selanjutnya, mereka akan digiring ke padang mahsyar, lalu tiap-tiap manusia akan menghadapi perhitungan di hadapan Allah atas segala amal perbuatannya. Tentang adanya hari kebangkitan manusia atau Yaumul Ba'ats, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan melalui firman-Nya. Dalam Al-Quran Surah Yasin ayat 51-54, Allah berfirman, "Sangkakala pun ditiup yang kedua kalinya untuk membangkitkan orang-orang dari kubur, dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih, dan benarlah para Rasul-Nya." Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Pada hari itu, tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikitpun. Kamu tidak akan diberi balasan, kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. Dalam ayat lain dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 102-104. "Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan sangat menyeramkan." Dalam tafsir Al-Munir disebutkan, ayat tersebut menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan keadaan orang yang bahagia dan beruntung serta orang-orang yang celaka dan sengsara. Maka barang siapa yang timbangan amal-amal kebajikannya lebih unggul dan lebih berat dari amal-amal buruknya meskipun hanya terpaut dengan satu amal baik, mereka itulah orang yang beruntung mendapatkan apa yang diinginkan dan dicari. Mereka selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, tulis tafsir tersebut. Keadaan manusia di hari kebangkitan. Hari kebangkitan manusia kelak akan menjadi fase yang sangat melelahkan. Dalam sumber yang sama, dikisahkan pada saat hari kebangkitan, seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman akan dihimpun di padang mahsyar. Mereka dikumpulkan dalam kondisi berdesakan sehingga kedua betis kanan dan kirinya bertaut rapat. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau." Quran Surat Al-Qiyamah 29-30. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas. Ayat tersebut menerangkan akhir kehidupan di dunia dan awal kehidupan di akhirat. Betis kiri dan kanan yang dimaksud pada ayat tersebut, yaitu rapatnya kedua betis seseorang saat dikafankan di hari terakhir kehidupannya serta saat berhimpitan di padang mahsyar. Keadaan manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar sangat beragam, bergantung pada tingkat keimanan dan amal soleh mereka selama hidup di dunia. Manusia dikumpulkan seperti saat pertama kali mereka diciptakan, yaitu tanpa selembar kain yang menempel di badan, tanpa alas kaki, dan tidak berhitan. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. "Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak bersunat." Hadis riwayat Muslim. Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya?" Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah,
urusan mereka pada hari itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keadaan umat manusia juga akan terbagi menjadi 3 kelompok saat digiring ke padang mahsyar. Hal ini diterangkan dalam hadits yang dinukil dari buku Pintar Hari Akhir karya Abdul Muhsin Al-Mutairi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak manusia akan dikumpulkan dengan 3 cara. 1. Orang-orang yang dipenuhi rasa harap dan takut. 2. 2 orang menunggangi 1 ekor unta. 3 orang menunggangi 1 ekor unta. 4 orang menunggangi 1 ekor unta, dan 10 orang menunggangi 1 unta. 3. Dan sisanya akan dikumpulkan api yang akan terus menyertai mereka di setiap siang, malam, pagi, dan sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah yang terjadi pada manusia setelah dunia hancur di hari kiamat. Semoga dengan mengetahui gambaran peristiwa di hari kebangkitan, umat muslim dapat senantiasa selalu mengingat adanya hari akhir dan menambah keimanannya.